Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang berdebarkan. Gimana kabar ente pada Wan? Waras kan? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang waras, semoga lekas diberi kewarasan ya Wan. Amin. Oke, kali ini kita akan mengisahkan sebuah film yang berjudul The Last Samurai di tahun 2003 Wan. Film ini dibintangi oleh artis top Hollywood yaitu Tom Cruise yang mengambil tema pemberontakan Satsuma di tahun 1877-an. Penasaran dengan keseruannya? Langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan karena film adrenalin dimulai. Pada tahun 1876, kelompok samurai di Jepang sudah mulai hilang. Dan satu-satunya kelompok samurai yang dipimpin oleh Katsumoto masih bertahan setelah kaisar mulai tertarik dengan modernisasi kekuatan militer luar. Dalam posisi seperti itu, Katsumoto sering mendapatkan penglihatan tentang sosok harimau putih yang memberontak, mempertahankan wilayahnya pada waktu dia sedang bermeditasi. Oke, kita pindah ke San Francisco, di mana mantan Kapten Angkatan Darat Amerika bernama Nathan Algren menjadi seorang pemabuk setelah melewati beberapa peperangan yang kelam. Dan salah satunya adalah pembantaian terhadap suku Indian. Pada tahun-tahun setelah dinas militernya, Nathan mencari nafkah dengan menceritakan kisah perangnya kepada penonton di sebuah teater. Dia juga memperkenalkan senapan andalan yang menjadi senjata terbaik milik AS pada masa itu. Setelah pertunjukan, Nathan dipecat oleh bosnya karena dia tak suka orang yang demen mabuk-mabukan di saat bekerja. Nathan kemudian diajak oleh rekan militernya dulu bernama Sersan Gun yang menawarinya pekerjaan baru di Jepang. Sersan Gun membawa Nathan ke pertemuan penting yang dihadiri oleh Kolonel Bagley dan salah satu anggota pemerintahan Kaisar Jepang bernama Tuan Omura. Bagley lalu menawari Nathan pekerjaan baru, yaitu membantu pemerintah restorasi Kaisar Meiji untuk melatih tentara Jepang berperang gaya barat. Alasannya sih, karena memang saat ini Jepang masih mengandalkan pasukan samurai sebagai sistem pertahanan mereka. Jadi Jepang ini ingin seperti negara-negara lain yang memiliki sistem militer modern. Lalu, Tuan Omura menceritakan bahwa samurai yang masih memegang budaya leluhurnya melakukan sebuah pemberontakan melawan kampanye modernisasi. Hal inilah yang membuat Omura termotivasi untuk mencari bantuan Bagley guna melatih pasukannya dengan sistem persenjataan baru. Di dalam obrolan itu, Bagley membahas tentang kemenangannya melawan sebuah suku yang membuat Nathan tertawa karena Bagley tak memiliki belas kasih terhadap anak-anak dan perempuan di suku tersebut dan menghabisi seenak udelnya. Bagley lalu meyakinkan Nathan agar mau mengambil tawaran ini karena pekerjaan ini hanya melatih orang Jepang, bukan memerangi mereka. Nathan pun setuju, tetapi dia mengingatkan Bagley jika Nathan ingin banget menghabisi Bagley dari dulu. Karena Bagley lah dia jatuh ke dalam penderitaan setelah melibas habis suku Indian. Akhirnya Nathan pun setuju dan OTW menuju Jepang. Tak berapa lama mereka kemudian berlabuh di pelabuhan Yokohama. Di sana Nathan disambut oleh Simon Graham, seorang penerjemah bahasa Inggris dan Jepang yang sangat tertarik dengan sejarah samurai. Mereka kemudian menghadap kepada Kaisar Meiji. Kaisar Meiji menyambut Nathan dan memintanya untuk melatih tentaranya dengan baik. Nathan dan Sersan Gun lalu memulai latihan tentara Jepang yang baru saja dibentuk. Tentara itu terdiri dari warga biasa dan para petani yang sama sekali tidak memiliki skill berperang. 6 bulan kemudian, Nathan masih telaten melatih para petani. Dia juga mendapatkan gaji yang besar pada masa itu, yaitu $500 per bulan. Nathan kemudian menggali informasi sejarah samurai dari salah satu jenderal kaisar yang bernama Hasegawa. Ternyata Hasegawa adalah seorang samurai yang diperintahkan kaisar untuk mempelajari taktik berperang orang luar. Selain Hasegawa, Nathan juga mempelajari samurai dari sebuah buku yang menggambarkan Katsumoto telah bersumpah untuk melindungi kekaisaran Jepang dengan pedangnya.
Pada suatu hari, di saat Nathan melatih tentara kaisar menembak, dia mendapat kabar dari Kolonel Bagley bahwa klan samurai yang dipimpin oleh Katsumoto telah menyerang kamp pembangunan rel kereta api yang berada di provinsi yang dipimpin oleh Omura. Bagley lalu memerintahkan Nathan untuk memimpin tentara kaisar yang terdiri dari petani dan warga biasa yang belum berpengalaman untuk menghadapi Katsumoto. Akan tetapi Nathan ragu karena tentara yang dia latih belum siap betul. Dia pun menunjukkan kurangnya pengalaman mereka dengan menyuruh salah satu tentara untuk menembaknya. Pada hari berikutnya, Nathan, Graham, dan pasukannya mendatangi jalur kereta yang sebelumnya diserang oleh Katsumoto. Graham mengungkapkan bahwa semua rel kereta ini berada di wilayah provinsi Omura. Dan tentunya penyerangan kemarin membuat Omura semakin marah kepada Katsumoto. 1 minggu kemudian, Nathan, Bagley, dan Gun akhirnya memimpin pasukan kaisar menuju provinsi Yoshino untuk berperang melawan pasukan samurai Katsumoto. Namun di saat pasukannya sudah siap, Jenderal Hasegawa memilih menolak untuk melawan Katsumoto. Hal itu dia lakukan karena Hasegawa tidak ingin menghancurkan budaya leluhurnya sendiri. Beberapa saat kemudian mereka mendengar teriakan para samurai yang menandakan peperangan akan segera terjadi. Nathan lalu dikejutkan dengan pasukan samurai yang datang dari balik kabut. Nathan lalu memerintahkan para tentara untuk bersiap menembak. Namun ketika para samurai belum berada di dalam jangkauan senapan, para tentara yang panik malah mulai menembaki para samurai. Dan pada akhirnya tembakan pasukan Nathan tidak mengenai para samurai. Akibatnya mereka berakhir diserang balik oleh para pasukan samurai Katsumoto. Bagley lalu memerintahkan Nathan dan Gun untuk mundur. Tapi Nathan dan Gun menolak perintah Bagley. Pada akhirnya Gun terbunuh oleh seorang samurai bernama Hirotaro. Sedangkan Nathan terjatuh dari kudanya dan harus melawan banyak samurai. Di dalam posisi terpojok, Nathan mati-matian menangkis beberapa samurai dengan tombak yang ada bendera bergambar harimau putih. Hal tersebut mengingatkan Katsumoto tentang penglihatan yang dia alami selama meditasi. Ketika Nathan sudah tak berdaya, Hirotaro, saudara ipar Katsumoto, bersiap untuk menghabisinya. Akan tetapi, Nathan mengambil tombak dan langsung seketika serangan Nathan pun membuat Hirotaro kehilangan nyawanya. Percaya bahwa apa yang disaksikannya sebagai pertanda tentang penglihatannya, Katsumoto pun menghentikan prajuritnya untuk menyerang Nathan. Dia lalu memerintahkan mereka untuk membawa Nathan sebagai tawanan. Di saat Nathan dibawa para samurai, dia melihat Jenderal Hasegawa melakukan seppuku karena dia merasa sudah mengkhianati leluhurnya. Nathan kemudian dibawa ke desa kecil milik putra Katsumoto bernama Nobutada. Di sana Nathan justru dibiarkan tinggal dan dirawat oleh istri Hirotaro yang telah dihabisi Nathan di dalam perang kemarin. Dan istri Hirotaro ini bernama Taka. Akan tetapi di sini Nathan masih belum tahu bahwa wanita yang merawatnya adalah istri dari orang yang sudah dia habisi. Katsumoto lalu mengambil buku diari milik Nathan. Dia berencana mempelajari apa yang sudah Nathan lakukan selama ini di medan perang. Di keesokan harinya, ahli pedang bernama Ujio ngomong kepada Katsumoto jika dia tak setuju Nathan tinggal di desanya. Katsumoto lalu menjelaskan bahwa alasannya membiarkan Nathan hidup agar mereka bisa mempelajari musuh yang akan mereka hadapi nanti. Sementara itu, Nathan yang masih meriang akibat lukanya mulai mengalami trauma tentang masa lalunya. Dan untuk mengatasi trauma itu, dia pun meminta keluarga Taka untuk memberikan minuman keras. Namun seiring berjalannya waktu, Taka mulai menghentikan kebiasaan Nathan mabok-mabokan dan membiarkan Nathan sembuh tanpa alkohol. Sakit. Beberapa waktu setelahnya, Nathan akhirnya sembuh dari sakitnya. Dia lalu keluar dan berjalan keliling desa dengan didampingi seorang samurai penjaga. Nathan lalu bertemu Katsumoto di kuilnya. Katsumoto malah bilang bahwa dia ingin belajar banyak dari Nathan. Namun Katsumoto enggan mengatakan apa yang ingin dia pelajari. Katsumoto kemudian memberitahu Nathan bahwa samurai bernama Hirotaro yang dia habisi kemarin adalah suami Taka, wanita yang selama ini merawatnya. Mendengar hal itu, Nathan pun merasa bersalah. Dia segera kembali ke rumah Taka untuk meminta maaf. Namun bukannya meminta maaf, Nathan malah terdiam membisu karena Taka dan anak-anaknya malah mengajak Nathan untuk makan bersama. Hal itu pun membuat Nathan terharu. Dan dari sinilah Nathan menemukan bahwa tempat ini memiliki keistimewaan yang tidak akan Nathan temui di tempat lain.
Pada suatu sore, di saat Nathan sedang berjalan-jalan, dia melihat dua anak Taka yang sedang berlatih pedang. Nobutada lalu menawari Nathan untuk mengetes ketangkasan anak Taka. Tetapi di saat Nathan mengujinya, dia ditetangi Ujio yang melarang Nathan untuk memegang pedang. Tetapi Nathan menolaknya. Dan akhirnya dia pun dihajar habis-habisan oleh Ujio. Meski beberapa kali terjatuh, Nathan tetap bangkit kembali. Di hari berikutnya, Nathan kembali menemui Katsumoto untuk menanyakan apa yang harus dia pelajari. Tapi tanpa diduga, Katsumoto ini ternyata orang yang humoris dan sangat sopan. Katsumoto lalu memberitahu Nathan bahwa musim dingin akan segera datang. Dan setelah musim dingin lewat, dia akan mengantar Nathan kembali ke Tokyo. Nathan kemudian mulai mempelajari kehidupan di desa yang dia tinggali. Dia juga mulai menjalin hubungan dengan anak-anak Taka. Tak cuma itu, Nathan juga ngotot ingin berlatih pedang bersama Ujio. Untungnya, Katsumoto dengan baik hati mengizinkan Nathan untuk menjadi murid Ujio. Karena Nathan sudah mulai nyaman dengan desa, dia pun sengaja memakai pakaian khas desa itu untuk menyesuaikan kehidupannya. Ketika Nathan berlatih pedang dengan salah satu samurai, dia mendapatkan ilmu penting dari Nobutada, yaitu untuk mengalahkan musuh. Maka harus bisa mengosongkan pikiran dan fokus dengan apa yang dihadapinya. Di malam harinya, di saat Nathan makan bersama Taka dan anak-anaknya, dia mencoba sok akrab dengan berbicara bahasa Jepang. Hal itu pun membuat suasana menjadi gembira. Nathan lalu kenalan dengan anak-anak Taka yang bernama Mogojiro dan Higen. Namun ketika Nathan menyebut nama Taka, ibu anak-anak ini langsung tersinggung dan malu. Taka kemudian melapor ke Katsumoto bahwa dirinya sudah tidak tahan lagi tinggal bersama Nathan. Karena ternyata Taka sudah mulai nyaman dengan Nathan. Sedangkan Nathan adalah orang yang telah menghabisi suaminya sendiri. Katsumoto pun memberi nasihat kepada Taka bahwa suaminya meninggoy dengan cara terhormat. Pada suatu pagi, di saat Taka hendak memasak, tiba-tiba saja dia dibantu oleh Nathan. Yang dimana hal itu membuat Taka terkesima. Nathan lalu meminta maaf kepada Taka karena telah menghilangkan nyawa suaminya di dalam perang kemarin. Taka lalu bilang bahwa dia sudah memaafkan Nathan. Yang akhirnya ucapan Taka tadi membuat Nathan memiliki celah untuk jatuh cinta kepada Taka. Samuraiとして本懐を遂げました。お気持ちだけはいけませんよ。ほら、こっちに来なさい。Satu purnama pun telah berlaluan. Nathan kini sudah mempelajari banyak tentang arti samurai di desa Katsumoto. Dia juga sudah mahir dalam bertarung menggunakan pedang. Bahkan kini dia mampu mengimbangi kemampuan Ujio. Pada suatu malam di saat warga desa mengadakan sebuah pertunjukan, Katsumoto menghibur para warga dengan pertunjukan wayang versi Katsumoto. Hal itu membuat para warga tertawa bahagia. Akan tetapi tanpa mereka sadari ternyata ada sekelompok ninja yang datang untuk menghabisi Katsumoto. Beruntungnya Nathan melihat kelompok tersebut dan langsung memberitahu Katsumoto. Dan dari sinilah pertempuran antara samurai dan ninja terjadi. Di dalam pertempuran tersebut, Nathan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Taka beserta anak-anaknya. Dia bertarung dengan sangat terampil dan berhasil menghabisi sejumlah ninja. Nathan juga bertarung bersama Katsumoto yang membuat Nathan mendapatkan rasa hormat dari Katsumoto. Pertarungan itu pun akhirnya dimenangkan oleh pihak samurai. Akan tetapi, mereka juga kehilangan banyak sekali para pejuang. Di keesokan harinya, Nathan menghadap kepada Katsumoto. Dan dia bilang jika kemungkinan serangan tadi malam adalah ulah Omura yang ingin mengakhiri masa kejayaan samurai. Namun Katsumoto tak menghiraukan omongan Nathan. Dan sebagai samurai sejati, dia pun memutuskan untuk mengembalikan Nathan ke Tokyo. Sebelum berangkat, Higen memberi Nathan kaligrafi yang dia gambar khusus untuk Nathan. Dan singkat cerita, Nathan pun sampai di Tokyo. Para warga di sana pun tunduk melihat kedatangan Katsumoto. Hal itu menjelaskan bahwa Katsumoto masih dihormati sebagai pahlawan. Nathan akhirnya kembali ke pangkalan militer di bawah pimpinan Kolonel Bagley. Ternyata setelah dia tertangkap lama oleh para samurai, tentara kaisar yang dulu cupu sekarang sudah sangat kuat. Mereka juga memiliki banyak sekali senjata termasuk meriam dan senjata tembakan beruntung yaitu Gatling gun.
yang dibeli dari Amerika Serikat. Sementara itu, Katsumoto menghadap kepada kaisar dan meminta sesuatu kepada kaisar muda yang pernah dia latih pedang. Katsumoto berharap jika kaisar tidak menghilangkan samurai yang sudah menjaga kekaisaran selama 900 tahun. Akan tetapi, Kaisar Meiji tetap pada saran dari Omura, yaitu menjadi negara modern. Dari sinilah Katsumoto mengetahui bahwa kaisar pada dasarnya adalah boneka Omura yang bisa dia kendalikan seenaknya sendiri. Nathan kemudian dipanggil menghadap Omura, di mana dia menawari Nathan kontrak baru untuk mengambil alih komando tentara. Tapi di balik itu, Nathan harus menumpas pemberontakan para samurai. Namun tentu saja, Nathan menolak tawaran Omura. Di saat Nathan meninggalkan ruangan, Omura secara pribadi memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Nathan jika dia mencoba memperingatkan Katsumo tentang niat jahatnya. Nathan kemudian tak sengaja melihat Nobutada disuruh tentara Jepang untuk melepaskan pedangnya. Nathan pun mendekati Nobutada dan memintanya untuk menuruti mereka agar nyawanya selamat. Kapitan Ogren! Ogren, Taida. Di sore harinya, Katsumoto diundang untuk menghadiri sidang peresmian Undang-Undang Jepang yang baru. Di sana, Omura melarang Katsumoto membawa senjatanya. Karena memang undang-undang yang baru, samurai dilarang membawa pedang ataupun senjata lainnya. Tentu saja Katsumoto menolak hal tersebut. Dia lalu menyerahkan pedangnya kepada Kaisar Meiji atas kehormatannya sebagai samurai. Namun sayangnya Kaisar menolak, yang membuat Katsumoto menangis karena budayanya akan segera hilang. Omura kemudian memerintahkan Katsumoto untuk ditangkap dan dikurung di rumahnya di Tokyo. Katsumoto lalu diminta untuk melakukan seppuku karena dianggap tidak mematuhi perintah Kaisar. Sementara itu, untuk mengantisipasi upaya pembunuhan terhadap Katsumoto, Nathan pun langsung pergi menuju ke tempat tinggal Katsumoto di Tokyo. Akan tetapi di tengah jalan dia dihadang oleh beberapa anak buah Omura. Dengan keahliannya yang telah berlatih di desa samurai, Nathan memfokuskan dirinya dan berhasil menghabisi semua anak buah Omura. Nathan kemudian tiba di kediaman Katsumoto bersama Graham. Keduanya membuat surat perintah palsu yang meminta Katsumoto harus difoto terlebih dahulu sebelum melakukan seppuku. Setelah Nathan bertemu Katsumoto, tiba-tiba Ujio, Nobutada, Nakao, dan para samurai datang menyerang para penjaga. Kedatangan mereka tentu saja untuk membebaskan Katsumoto. Namun di saat mereka hendak pergi, mereka diserang oleh tentara Jepang. Meski sebagian tentara koit akibat terkena panah, namun para tentara itu berhasil melukai Nobutada. Nobutada lalu meminta ayahnya yaitu Katsumoto untuk meninggalkannya sendirian dan membiarkannya koit dengan terhormat. Dia lalu maju melawan para tentara untuk mengalihkan perhatian agar ayahnya bisa pergi meninggalkan Tokyo. Akhirnya setelah sampai di desa, Nathan memberitahu Taka dan Higen bahwa dia akan membantu Katsumoto memerangi pasukan Omura. Higen lalu marah dan ngambek kepada Nathan karena Nathan ini tidak mau pulang kampung, tapi malah ingin menolong Katsumoto. Taka menjelaskan bahwa sebenarnya Higen tidak ingin Nathan mati seperti ayahnya. Mendengar cerita Taka, seakan-akan Nathan sudah punya keluarga, dan hal itu membuatnya terharu. Di keesokan harinya, Nathan dan Katsumoto mengamati pasukan kekaisaran yang berjumlah sekitar 2000 tentara. Sedangkan pasukan yang akan mereka pimpin hanya berjumlah 500 orang. Tetapi meskipun begitu, Katsumoto dan Nathan tidak gentar sedikit pun. Nathan lalu menceritakan sebuah motivasi kepada Katsumoto tentang pertempuran Thermopylae, di mana 300 pasukan Sparta yang dipimpin oleh Raja Leonidas berhasil menahan kekuatan lawan yang terdiri dari 1 juta orang Persia selama 3 hari dengan menguasai medan tempur sebagai senjatanya. Dari sinilah Nathan akan menggunakan taktik Leonidas, yaitu memancing musuh ke medan sulit untuk menyerangnya. Hingga akhirnya hari pertempuran pun tiba. Taka lalu memberikan Nathan baju zirah milik suaminya. Setelah memakai baju zirahnya, Katsumoto memberikan Nathan hadiah berupa pedang miliknya. Katsumoto, Nathan, dan Ujio lalu memimpin 500 pasukannya menuju medan pertempuran. Di sana, kedua belah pihak bertemu untuk bernegosiasi. Akan tetapi, negosiasi itu gagal karena Katsumoto menolak untuk menyerah.
Di saat mereka kembali ke barisannya masing-masing, Omura memerintahkan Bagley untuk menembakkan meriam ke arah para samurai. Ketika mereka menembakkan meriam kedua, para samurai membakar jerami dan mulai mundur untuk memancing tentara Omura masuk ke dalam jebakan mereka. Omura lalu memerintahkan pasukan infanterinya untuk maju menyerang. Tetapi Bagley bilang jika dia ragu dengan keputusan Omura. Bagley lalu memberi saran untuk mengirim kelompok pengintai terlebih dahulu untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Namun Omura yang sombong menolak saran Bagley dan bersikeras untuk melakukan serangan penuh. Sialnya, sebagian besar pasukan Omura masuk ke dalam jebakan. Dan kemudian para samurai menyalakan api yang memotong jalur mereka. Para samurai lalu menghujani mereka dengan ratusan anak panah. Setelah barisan pertama tentara Omura gugur, para samurai mulai melakukan serangan lagi. Dan kemudian terjadilah peperangan yang sangat menegangkan. Di dalam pertarungan itu, tentara Omura barisan keempat mulai berdatangan. Akan tetapi, Katsumoto masih memiliki pasukan samurai cadangan yang dipimpin oleh Ujio. Ujio dan pasukannya lalu turun menyerang ke medan perang dengan ganas. Di tengah peperangan, Ujio tertembak namun dia masih bisa bertahan dan masih berdiri tegak. Peperangan itu akhirnya dimenangkan oleh pihak samurai. Namun yang tersisa hanya beberapa saja di antara mereka. Nathan lalu memberitahu Katsumoto bahwa tidak lama lagi Omura akan mengirim pasukan cadangan untuk menyerang mereka. Nathan juga cerita jika pada akhirnya 300 prajurit Sparta gugur meski berhasil mengalahkan ratusan ribu pasukan Persia. Katsumoto, Nathan, dan Ujio lalu memimpin pasukan yang tersisa untuk melawan Omura. Dalam serangan terakhir itu, mereka dihujani bola-bola meriam. Tetapi dengan semangat yang berkobar-kobar, mereka terus maju tak peduli apapun resikonya. Di dalam perang terakhir itu, Bagley menyuruh pasukannya untuk menggelontorkan bulir-bulir peluru mereka untuk membasmi para samurai. Namun kemudian akhirnya Bagley pun tumbang sebelum bisa menghabisi Katsumoto dengan pistolnya. Di saat pasukan Katsumoto hampir mendekati pasukan kekaisaran, Omura memerintahkan pasukannya untuk menembaki mereka dengan senjata Gatling gun. Tembakan beruntun itu berhasil menghabisi para samurai termasuk Ujio. Karena tak tega melihat saudara-saudaranya dihabisi, kapten pasukan kekaisaran pun menyuruh untuk menghentikan tembakan. Dalam keadaan terluka parah, Katsumoto memerintahkan Nathan untuk membantunya melakukan seppuku. Setelah Katsumoto gugur, semua tentara kekaisaran menunjukkan rasa hormat yang mendalam kepada Katsumoto. Mereka tidak bisa berbuat apapun karena semua ini adalah perintah dari kaisar langsung. Kini satu-satunya samurai yang masih hidup adalah Nathan seorang. Sepasca perang antara samurai dan tentara kekaisaran itu, duta besar Amerika bersiap untuk menerima tanda tangan kaisar untuk kontrak jual beli senjata api. Namun kemudian di saat itu juga Nathan yang terluka datang membawa pedang Katsumoto dan dia berikan kepada Kaisar Meiji. Melihat pedang itu, kaisar pun menangis sambil menerima benda peninggalan gurunya tersebut. Akhirnya kaisar menyadari bahwa sementara Jepang harus melakukan modernisasi. Mereka juga tidak boleh melupakan sejarah dan budaya mereka. Kaisar kemudian memberitahu duta besar Amerika bahwa perjanjiannya bukan untuk kepentingan terbaik Jepang. Hal itu pun membuat Omura keberatan. Kaisar akhirnya menyadari bahwa Omura tidak bertindak demi kepentingan rakyat Jepang yang mencintai budaya leluhurnya. Kaisar lalu menyita tanah dan kekayaan Omura untuk diberikan kepada rakyatnya. Cerita samurai terakhir itu diceritakan oleh Graham, sang penerjemah bahasa Jepang-Inggris. Graham cerita bahwa Nathan tidak pernah terlihat lagi setelah bertemu kaisar. Ada yang bilang dia meninggal karena luka-lukanya. Namun Graham secara filosofis menyimpulkan bahwa Nathan telah menemukan sedikit kedamaian yang kita semua cari. Alhamdulillah kawan-kawan, Paman sudah nyeritain dongeng samurai buat kalian-kalian.
Gimana Wan? Ngantuk gak ente? Atau makin berdebar? Ya udah deh, seperti biasa, buat kalian-kalian yang ingin rekomendasiin Paman untuk menceritakan sebuah film, langsung saja coret-coret di kolom komentar ya Wan. Akhir kata, si Jarjit main sama Rangga. Maman mau pamit dan sampai jumpa.